Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjut dari video kita sebelumnya tentang masa Orde Baru. Nah, apa yang akan kita bahas pada masa Orde Baru kali ini yaitu tentang stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Bermula dari pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ketika awal menjabat itu berkesimpulan terjadinya tidak stabilnya politik Indonesia, ekonomi yang tidak stabil itu disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan Orde Lama. Ketika itu penyimpangan apa? Penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Kenapa? Karena ketika itu Bung Karno sebagai kepala negara lebih dekat kepada blok komunis. Padahal politik Indonesia ketika itu adalah politik bebas aktif, tapi lebih condong ke arah komunis. Nah, akhirnya Orde Baru mengambil tindakan yaitu lebih konsekuen dalam pelaksanaan Undang-Undang 1945 dan pelaksanaan dari Pancasila. Kemudian bagaimana Orde Baru memperbaiki di bidang ekonomi? Nah, ekonomi akan tercapai kestabilannya ketika politik dan keamanan itu tercapai. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto ketika menjabat sebagai presiden itu melakukan security approach atau pendekatan di bidang keamanan. Nah, salah satunya membersihkan unsur-unsur PKI, kemudian di situ termasuk desoekarnoisasi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh Soekarno. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh Soeharto ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan wibawa dari pemerintah. Nah, upaya lainnya adalah dengan membentuk lembaga-lembaga khusus. Yang pertama adalah Kopkamtib atau Keamanan dan Ketertiban. Kemudian ada Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional. Ada selanjutnya adalah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Nah, itu upaya di bidang security approach yang dilakukan oleh Soeharto ketika itu. Dan mengembalikan posisi Indonesia yang asalnya dulu ketika Orde Lama condong ke arah blok komunis, sekarang lebih mengembalikan ke politik luar negeri bebas aktif, tidak masuk blok barat ataupun blok timur. Yang kita ketahui ketika itu terjadi perang dingin atau perang ideologi antara blok barat ya dengan blok timur ketika itu. Nah, langkah selanjutnya untuk memperbaiki kondisi di Indonesia, politik luar negeri selanjutnya adalah dengan mengadakan hubungan baik dengan Malaysia, Singapura ketika itu. Kita ketahui di pembelajaran kita sebelumnya di Demokrasi Terpimpin, itu Bung Karno melakukan konfrontasi ke Malaysia atau melakukan penyerangan ke Malaysia ketika itu. Nah, ketika zaman Soeharto, hubungan itu dikembalikan, diperbaiki dengan Malaysia dan Singapura ketika itu. Nah, selanjutnya di pembelajaran Demokrasi Terpimpin juga kita ketahui tahun 1966 Indonesia sempat keluar dari Dewan Keamanan PBB. Nah, ketika Soeharto menjabat sebagai presiden atau pejabat kepresidenan ketika itu, Soeharto kembali masuk ke Dewan Keamanan PBB. Dan langkah selanjutnya politik luar negeri Soeharto ini adalah dengan mengadakan hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu penggagas dari organisasi Asia Tenggara yang diberi nama ASEAN. Ya. Nah, kemudian selanjutnya itu di bidang upaya-upaya di bidang politik luar negeri dan keamanan di dalam negeri. Nah, ada juga pengembalian stabilitas politik dan keamanan di Indonesia sebagai dasar pembangunan di Indonesia. Nah, ketika Soeharto menjabat sebagai presiden itu langsung membentuk kabinet ya, nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan. Diberi nama Pancakrida karena ada 5
program utama yang ditonjolkan oleh Soeharto. Yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi itu ada langkahnya. Bagaimana terjadi stabilitas ekonomi? Digunakanlah ada namanya Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian mendorong demokrasi juga. Stabilitas ekonomi ini harus dilaksanakan pemilu selambatnya tahun 1971. Nah, kemudian program kedua dari Pancakrida ini adalah menyusun Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun tadi. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu. Kemudian yang keempat yaitu di bidang keamanan dan ketertiban. Nah, salah satunya adalah dengan mengikis habis unsur-unsur yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Kemudian yang terakhir adalah dalam Pancakrida programnya itu adalah pembersihan unsur-unsur komunis baik di pusat, di daerah itu dibersihkan. Jadi tidak ada ideologi komunis lagi di Indonesia ketika itu. Nah, langkah selanjutnya di bidang politik, Soeharto juga membuat sebuah sekretariat bersama, namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya, yang kelak kita lebih kenal sebagai partai, sebuah partai yaitu Golongan Karya. Nah, kemudian terjadilah pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai. Nah, kemudian sebagai pemenangnya adalah Partai Golkar dengan meraup suara sebanyak 62,82%. Nah, ini datanya. Nah, jadi Golkar ketika itu menang dengan mutlak, ya. Nah, kemudian setelah pelaksanaan pemilu itu terjadi penyederhanaan partai-partai. Jadi asalnya ada beberapa partai itu disederhanakan. Nah, kenapa harus disederhanakan? Karena ketika itu Soeharto beranggapan kalau terlalu banyak partai takutnya seperti masa demokrasi parlementer ketika zaman Soekarno ketika itu. Jadi banyak partai, banyak berebut kekuasaan, akhirnya menciptakan stabilitasi politik yang tidak baik gitu bagi kondisi Indonesia. Nah, akhirnya dari dampak penyederhanaan itu lahirlah 3 partai politik dari partai-partai itu. Yang pertama adalah Partai Golkar, yang kedua adalah P3 dari unsur-unsur agama, 4 adalah PDI dari nasionalis dan agama Kristen dan lainnya. Itu masuk ke dalam PDI. Kemudian nah, keuntungan sendiri bagi Partai Golkar, partai yang diciptakan oleh Soeharto ketika itu, Golkar itu diarahkan para PNS, pegawai negeri sipil itu harus memilih Golkar ketika itu. Sedangkan kerugian untuk partai yang lain adalah mereka tidak boleh membuat kegiatan di ranting atau di cabang atau di kecamatan-kecamatan. Jadi hanya di pusat, di daerah saja, tidak sampai ke ranting dan cabang. Itu tidak boleh membuat kegiatan, ya. Nah, kemudian ini memunculkan bahwa adanya partai-partai itu hanya sebagai pelengkap bahwa Indonesia itu sebagai negara demokrasi yang baik, tidak pernah ada perpecahan antara partai politik dan sebagainya. Nah, mencitrakan bahwa pemilu di Indonesia itu berjalan dengan luber. Apa itu luber? Langsung, umum, bebas, dan rahasia gitu. Nah, ini mencitrakan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang baik ketika itu. Nah, itu hasil dari pemilu. Kemudian apa saja langkah dari pembangunan di bidang pembangunan oleh Soeharto? Soeharto menekankan ada trilogi pembangunan. Apa itu trilogi pembangunan? Ada 3. Yang pertama adalah terciptanya stabilitas nasional. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan nasional dengan dasar amanat dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu di bidang pembangunan. Kemudian kesimpulannya bahwa stabilitas nasional itu akan tercipta jika keamanan dan politik itu terjaga.
Maka kalau keamanan politik terjaga, akhirnya ekonomi, kesejahteraan akan terjaga juga. Akhirnya keseluruhan ya. Jadi dari keamanan, politik, baru ke ekonomi, baru ke stabilitas nasional. Nah, selanjutnya adalah stabilitas penyeragaman. Nah, bermula dari tanggal 12 Agustus 1976 pada Kongres Pramuka, itu Soeharto berpidato bahwa perlu adanya kesadaran diri dalam mewujudkan Pancasila dan Eka Prasetya. Nah, kemudian dituangkan dalam sebuah gagasan baru oleh Soeharto ketika itu, Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, dituangkan dalam istilahnya itu P4. Apa itu P4? P4 itu singkatan dari Pedoman Penghayatan Pengamalan dari Pancasila. Nah, apa tujuan dari P4 ini? Ya tentunya kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan golongan. Nah, tujuan dari P4 ini adalah menghindari terjadinya gesekan antara suku, agama, dan ras dan golongan tadi, atau masalah-masalah SARA, menghindarkan untuk masalah SARA itu. Nah, kemudian P4 ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal dari bangsa Indonesia. Jadi setiap partai politik di Indonesia ketika itu harus memegang asas Pancasila, yang sebelumnya ada asas nasionalis, ada asas agama, dan lebih jauh lagi ada asas komunis. Jadi Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, itulah stabilitas penyeragaman dari Pancasila. Jadi pengamalan Pancasila itu seperti apa, itu dilaksanakan ketika zaman Soeharto ketika itu. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita bahas mengenai dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? Kalau secara bahasa kita artikan dui itu dua, fungsi itu adalah fungsi ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ketika masa Orde Baru itu terjadi dui fungsi ABRI. Nah, dui fungsi ABRI itu, jadi ABRI memiliki fungsi sebagai pertahanan dan keamanan, juga masuk ke ranah politik dan bidang-bidang lainnya ya. Jadi ABRI ketika itu memiliki jabatan-jabatan politik. Yang pertama adalah DPR, MPR, DPD dan sebagainya, sampai di setiap bidang tersebut ada fraksi, namanya fraksi ABRI ketika itu. Nah, kemudian ABRI juga boleh menjabat jabatan formal ataupun informal. Nah, formal di sini bisa menjadi bupati, gubernur dan sebagainya. Nah, kemudian informal di sini juga bisa ABRI itu membuat sebuah yayasan, dan yayasan itu dijalankan oleh ABRI ya, atau ABRI yang aktif ketika itu, memiliki bidang usaha dan sebagainya. Nah, kemudian di bidang politik juga didominasi, jadi ketika itu Golkar didominasi ketua-ketuanya itu oleh anggota-anggota ABRI aktif, khususnya di daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2 itu dikuasai oleh ABRI biasanya, itu di Golkar ya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.